saya sangat mengagumi keilmuan panjenengan. Tapi dalam hal ini tolong ya, saran saya, jangan kayak tim ses kampanye dalam membela Bang Alawi ini ya. Tim ses kampanye capres itu bisa membetulkan jagoannya, bisa membetulkan tuannya dengan cara apapun meskipun dia salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya ingin menanggapi statement daripada Al-Mukarram Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau salah satu ulama dari Nusantara yang sudah mengenal semua bagaimana keilmuannya. Beliau memang sangat luar biasa. Kenapa saya menyebutnya beliau sebagai Al-Habib? Karena saya mengira, saya berhusnuzon kalau beliau itu masih salah satu bagian daripada zuriat Wali Songo. Husnuzon ya. Apa dasarnya husnuzon saya ini? Dasarnya adalah ada salah seorang yang berpendapat bahwa 70% lebih para kiai di Indonesia, di Nusantara, insya Allah semuanya masih tersambung dengan Wali Songo nasabnya, 70-80% lah, entah dari jalur perempuan maupun dari jalur laki-laki. Itu kata kiai saya. Jadi saya berhusnuzon bahwa beliau juga mungkin salah satu dari 80% itu. Jadi kiainya ya yang 80% itu, bukan seluruh masyarakat Indonesia 80% itu masih zuriat Wali Songo atas dasar strategi dakwah seperti yang dikatakan oleh salah satu orang lah. Itu tidak masuk akal ya. Tapi yang betul adalah 70-80% kiai di Indonesia insya Allah masih tersambung nasabnya dengan Wali Songo. Nah, berhubung karena beliau ini menganggap atau meyakini bahwa Wali Songo itu bagian daripada klan Ba'alawi atau Habaib, maka saya memanggilnya dengan istilah Habib. Karena Habib itu julukan untuk Ba'alawi, kalau Sayyid atau Syarif itu untuk zuriat Rasulullah SAW. Namun sekarang pertanyaannya adalah, apakah betul kalau Wali Songo itu bagian daripada klan Ba'alawi? Maka untuk bisa melihat ini, kita harus mempelajari sejarah dari negeri asal, yaitu India. Kalau Wali Songo itu Ba'alawi, itu berarti ke atasnya adalah melalui Jalaluddin Abdullah bin Jalaluddin bin Abdul Malik, seperti itu ya. Yang dijelaskan oleh Al-Habib Idrus Ramli, beliau merupakan keluarga daripada kesultanan di India. Seperti itu pun apa yang dijelaskan di dalam kitab Syabuz Zahiroh, bahwa memang Abdul Malik itu adalah seorang sultan dari India. Nah, maka kalau melihat sejarah kerajaan Islam di India, yang pertama kali berdiri di sana itu dimulai atau dirintis oleh
Sayyid Jalaluddin Al-Bukhari. Beliau termasuk zuriat daripada Sayyid Musa Al-Kazim, yakni Al-Husaini Al-Kazimi, putra daripada Sayyid Abul Mu'ayyad, yang pada awalnya saya mengira beliau ini adalah leluhur dari Wali Songo, namun nyatanya bukan. Sayyid Jalaluddin Al-Bukhari ini beliau tentu saja berasal dari Bukhara, salah satu kota dari Kazakhstan. Ya. Beliau berhijrah, melakukan perjalanan dakwah ke negeri Mongol, pusat kerajaan Genghis Khan pada waktu itu. Sayyid Jalaluddin Bukhari berhasil membuat geger di alam jagat raya waktu itu karena beliau sukses mengislamkan Raja Genghis Khan, Raja Mongol. Raja Genghis Khan Islam di tangan Sayyid Jalaluddin Bukhari, hingga beliau menikahi salah satu putrinya. Setelah beliau menikahi putri Raja Genghis Khan, beliau sempat tinggal di sana beberapa lama. Kemudian di dalam kitabnya dijelaskan bahwa Sayyid Jalaluddin Bukhari mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam mimpi itu beliau diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad SAW untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya. Nah, kemudian beliau meninggalkan Mongol. Beliau melanjutkan perjalanan ke Afghanistan. Yang tepatnya beliau tiba di Jalalabad. Nah, beliau di situ disambut oleh masyarakat di sana dengan meriah, dengan gembira. Masyarakat menyambut kedatangan Sayyid Jalaluddin Bukhari yang namanya sudah dikenal dan menggemparkan santero dunia waktu itu karena berhasil mengislamkan Raja Genghis Khan. Beliau menyebarkan Islam dimulai dari sana hingga Pakistan. Dulu Pakistan tidak ada, yang ada hanya India. Dan juga beliau berhasil mengislamkan bagian Bangladesh. Rajanya pun masuk Islam di sana. Nah, setelah itu beliau merintis membangun kerajaan Islam. Nah, di sini kerajaan Islam bermula. Di India itu dirintis oleh Sayyid Jalaluddin Al-Bukhari. Ya. Dibuatlah kerajaan Islam. Dan berhasil. Kemudian beliau setelah wafat, tahta kerajaan diteruskan oleh Sayyid Ahmad Al-Kabir atau Sayyid Ahmad Kabir. Sayyid Jalaluddin Bukhari ini beliau hidup di tahun 700 Hijriah ya. Lebih tepatnya beliau wafat tahun 695 Hijriah. Yang mana tahta kerajaannya diteruskan oleh Sayyid Ahmad Kabir, dan Sayyid Ahmad Kabir juga punya putra bernama Sayyid Jalaluddin atau Husain Jalaluddin. Husain Jalaluddin lanjutkan lagi dengan putranya, beliau punya putra bernama Sayyid Mahmud Nasiruddin. Nah, maka pertanyaan saya untuk Kiai Idrus, apa mungkin di sana ada dua kerajaan? Karena pada waktu itu, pada zaman kehidupannya Abdul Malik Az-Baton, kerajaan Islam di sana yang memegang atau yang menguasai, yang berkuasa adalah keluarga daripada Sayyid Jalaluddin Al-Bukhari ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sejarahnya Abdul Malik ini menjadi raja. Beliau hijrah dari Yaman, pergi ke India, kemudian dia menjadi raja. Ceritanya seperti apa? Sejarahnya seperti apa? Prestasinya seperti apa? Sehingga tiba-tiba beliau menjadi raja. Yang kemudian punya putra namanya Jalaluddin. Karena itu ya, saya mengira bahwa Jalaluddin bin Abdul Malik ataupun Abdul Maliknya itu sendiri adalah tokoh fiktif. Kalau beliau itu betul menjadi raja, coba ya silahkan buktikan kalau Abdul Malik atau Jalaluddin bin Abdul Malik ini orangnya ada. Buktikan kalau dia itu pernah ada di India dan menjadi sultan. Di kitab sejarah mana? Enggak mungkin seorang sultan tidak dicatat dalam sejarah ya. Jangan beralasan lagi karena itu dan ini. Ini sejarah kerajaan itu pasti tertulis dan jejak sejarahnya pasti ada. Itulah ya. Jadi kalau saya menduga Jalaluddin atau Husain Jalaluddin bin Abdul Malik ini dalam rangka ingin membalawikan Husain Jalaluddin bin Ahmad Kabir. Namun untungnya di India tidak ada Pahlawi di sana. Tidak seperti di Indonesia, ya ada mungkin tapi nggak banyak. Jadi Husain Ahmad Kabir tidak dibahlawikan atau Husain Jalaluddin yang asli tidak dibahlawikan. Kalau memang ada ya mungkin akan dibahlawikan. Ini kan namanya sama. Selain itu ya, ini sudah diteliti, sudah ditelusuri sejarahnya sampai ke India dan Pakistan. Dicari sosok Abdul Malik ini, tidak ada. Bagaimana mungkin seorang sultan kuburannya tidak ada? Ya mungkin karena tidak ada Pahlawi lagi. Lagi-lagi karena tidak ada Pahlawi akhirnya tidak dibuat kuburannya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Di sana di India ada Abdul Malik. Kata Sohibul Faroji. Tapi muridnya Sohibul Faroji, dia bercerita kepada saya bahwa Abdul Malik itu memang benar ada dan kuburannya ada di komplek pemakaman abdi dalam kerajaan. Makanya namanya Abdul Malik, abdi dalam kerajaan. Jadi di komplek itu ada makam-makam Abdul Malik, yaitu abdi kerajaan, ya, bukan Abdul Malik Azmat Khan. Sudah ditelusuri hingga Pakistan, hingga ke India, tidak ada. Abdul Maliknya tidak ada, Jalaluddinnya tidak ada, Abdullahnya tidak ada. Ini tokoh fiktif semua. Nah itu semua terdapat di dalam kitab-kitabnya Pahlawi yang Jai sebutkan. Kitab Syamsul Zohiro, terus tadi kitabnya siapa lagi karangannya oleh Husain Al-Idrus atau siapa itu ya yang menyebutkan. Ya oleh karena itu ya, Pahlawi ini memang terbukti banyak bohongnya. Yang sekelas alimnya, yang pengarang kitabnya juga berbohong. Kalau perkataan saya salah ini, kalau mereka itu berbohong, silakan buktikan. Ngomong-ngomong tadi keterangan tentang Sayyid Jalaluddin Bukhari, itu saya ambil dari kitab Nuzhatul Khawatir, dari kitab Tazkiratus Sadat, Bukhara. Monggo ya baca sendiri. Sejarah nasab Pahlawi juga banyak berbohong. Banyak mengutip perkataan ulama, tapi ulama tersebut tidak pernah mengatakannya, atau sebetulnya beliau sudah meninggal sebelum dia lahir. Ini kan berbohong ya. Ayolah monggo ya, monggo. Masa sih tidak bisa menilai gitu? Masa sih tidak bisa menilai? Dan itu juga penyebab daripada Robitu Azbatan waktu itu bubar.
Karena para pendirinya merasa bahwa fondasinya ini tidak kuat, sejarahnya tidak ditemukan. Satu lagi ya, kalau menurut jenengan yang disebut-sebutkan di dalam kitab jenengan itu yang ada di Manusia Palembang, itu betul. Lalu bagaimana mengenai keterangan yang berada di dalam kitab Al-Mu'jamul Latif? Kalau tidak salah di sana di halaman 179 ya, yang disebutkan bahwa keluarga Al-Madkhon yang ada di India, keturunannya itu sudah tidak bisa diverifikasi lagi antara mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi sebagian sudah bercampur dengan ajam dan tidak bisa diverifikasi lagi. Mana yang betul? Monggo. Menurut kitab Al-Mu'jamul Latif atau menurut apa yang dipegang oleh Yai? Yai, jenengan punya nama besar. Beliau seorang alim. Saya sangat mengagumi keilmuan panjenengan. Tapi dalam hal ini tolong Yai, saran saya, jangan kayak tim ses kampanye dalam membela Bang Alawi ini Yai. Tim ses kampanye capres itu bisa membetulkan jagoannya, bisa membetulkan tuannya dengan cara apapun meskipun dia salah. Tolonglah ya, eman nama panjenengan itu, sayang sekali gitu. Sayang sekali nama panjenengan itu. Dalam hal ini statement panjenengan terus terang kurang ada nilainya ya. Saya lebih respect kepada Rumel Abbas. Dalam hal ini Rumel Abbas lebih bernilai gitu ya. Tidak seperti tim ses banget gitu. Lebih ilmiah ngoten. lebih ilmiah lah, bukan mengedepankan fanatik gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa panjenengan ini kayaknya cinta banget nih sama Bang Alawi. Ya, saya juga cinta kalau yang alim-alim lah insyaallah. Ya mungkin segitu saja nih ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.